Shalom. Waduh, ini banyak loh ya. Si lemes ya. Lebih semangat. Shalom. Ya puji Tuhan ya. Tepuk tangan dulu untuk pelayan-pelayan kita. Puji Tuhan, malam ini ada penyerahan anak. Ya. Nama anaknya Manuel Clifton Wijaya. Nah ini ya, Papa Jimmy Wijaya sama Mama Lydia Mika Sanjaya. Anak nomor berapa Koko Jimmy? Papa Jimmy ketiga. Masih mau nambah berapa? Loh siapa sih ngomong 2? Oh nekat ya. Ya apa Mama Mika saya nambah lagi. Oh enggak, tenan. Soalnya mulai yang pertama, wis cukup situ. Kedua, cukup 2 Pak. Lo ketiga, pasti ono maneng kok ya. Oh enggak wis tutup. Oh ya wis Jimmy sing meteng ya. Nah Bapak Ibu Saudara ya, sedini mungkin kita nek punya anak atau cucu kasih tahu atau ponaan, kalau belum diserahkan bisa secepatnya diserahkan kepada Tuhan. Ya, ini survei. Tapi survei ini sangat akurat. Anak yang diserahkan sama Tuhan dan yang tidak diserahkan setelah umur 17. Ada perbedaan. Saya percaya Alkitab karena apa? Anak-anak yang dibawa kepada Yesus pasti minimal Yesus akan memberkatinya. Ya jadi kalau anak kita diserahkan, Yesus akan menyertai, melindungi. Mungkin anak-anak ini keluar ya, kita orang tua tidak pernah tahu. Anak ini nanti dengan siapa, bisa ditipu, bisa dibujui. Tapi saya percaya Yesus bisa melindungi anak ini ya. Nah jadi saudara, itu harapan saya yang belum diserahkan bisa cepat diserahkan ya. Nah sekarang sebagai orang tua, kalau kita nyerahkan anak kita kepada Yesus, Yesus akan menjaga, melindungi, menolong, memberkati. Tapi untuk urusan pendidikan anak, itu orang tua. Ya, saya cuma ingin orang tua punya komunikasi yang baik dengan anak-anaknya. Ya, kemudian bisa memberikan kasih sayang. Ya, tentunya yang terakhir jadi teladan hidup. Jadi nanti Papa Jimmy sama Mama Mika, ya nek mau ngajari anak doa, ya mesti doa dulu. Tidak enggak diklaim be anak, Papa gak doa. Nah itu ya. Saudara saya lihat karena nanti Kamis ada kita pertemuan dengan orang tua ya. Nah nanti Bapak Ibu Saudara bisa datang, kami hanya ingin talk show tanya jawab. Karena anak-anak nanti setelah umur 21, saya berharap Bapak Ibu bisa menjaga anak ini terus ada di tangan kita. Kenapa? Karena setelah umur 21 anak-anak ini mulai megang uang. Dia bisa mulai memberontak melawan orang tua. Nanti umur 25 dia sudah full megang uang, orang tua bisa ditinggalkan. Ya, betapa sakitnya ya hati kita orang tua kalau anak-anak ini tidak jadi berkat buat kita ya. Nah ini juga pesan buat Papa Jimmy, Mama Mika, laki semua ini 3. Luar biasa, tambah terus sampai wedok. Ya, oh siap, ya kon siap terus Jim. Iya, ya mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri ya. Kita akan nyerahkan anak Manuel, manggilnya apa? Manuel ya? Oh Clifton aja. Ini Manuel dari mana? Nama Manuel, artinya Manueli. Oh Tuhan menyertai. Oh KB Manuel ya. Oh dari Immanuel. Oh iya. Jadi panggilannya Clifton Wijaya. Mari kita angkat tangan kanan kita. Saya akan berdoa dulu untuk kedua orang tuanya. Tuhan Yesus hamba-Mu menyerahkan Papa Jimmy, Mama Mika dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan. Kedua orang tua ini selalu diberikan sehat, panjang umur. Semua yang dikerjakan berhasil dan beruntung. Ada banyak terobosan yang Tuhan beri. Keajaiban-keajaiban. Dan Tuhan hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Papa Jimmy diberkati Tuhan, Mama Mika diberkati Tuhan. Sekarang kami serahkan Tuhan, Clifton dalam tangan-Mu. Anak ini milik Tuhan, kami percaya Tuhan. Clifton akan bertumbuh jadi anak ilahi. Anak yang takut akan Tuhan. Berguna bagi bangsa dan negara tercinta Indonesia. Mengasihi kedua orang tua dan keluarganya. Kami percaya khususnya mengasihi Tuhan Yesus dan pekerjaannya. Dan sekarang Tuhan, Clifton selalu sehat dan panjang umur
dan semua yang baik dari Tuhan dilimpahkan untuk Clifton. Sebab itu hamba-Mu serahkan sekarang Clifton dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Clifton diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Selamat. Ko Jimmy. Iya, makasih ya. Tepuk tangan untuk mereka saudara ya. Terima kasih. Iya. Mari saudara kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini berkuasa untuk bisa menolong saudara dan saya. Ya, saya masih ingat dulu guru sekolah minggu saya kalau ngajar. Anak-anak setiap hari hafal satu ayat. Saya pulang saya hafal satu. Makanya sampai sekarang banyak ayat yang saya hafalkan. Jadi satu ayat terus dia bawa lilin. Itu satu lilin dipasang. Kalau besok lusa anak-anak hafal satu lagi, 2 lilin. Terus 3 lilin, 4 lilin, 1 tahun anak-anak hafal 365 ayat. Ada 365 lilin, terus mulai dinyalai ya, tapi tidak sampai 300 lilin, cuma bawa beberapa. Coba bayangkan anak-anak kalau hafal itu baru 365 ayat. Dahsyat. Saya langsung pulang ngapal terus ya. Nah saudara ya, berjalannya waktu ya karena usia. Sekarang ini baca seayat aja, nyantole abot saudara ya. Ya tapi karena dulu sudah hafal, saya tinggal mengulang. Nah hari ini kita akan lihat lewat firman Tuhan, ya ada momen-momen, ada saat-saat tertentu dalam hidup kita ya. Mulai saat senang, bahagia, sampai yang tersulit. Saya ditanya teman saya, lu Pak Sam kapan pernah merasa senang, dihargai? Luar biasa. Saya memang sudah mancap di pikiran saya. Waktu saya lulus S3. Saya bilang ya. Karena saya 3 tahun lebih hidup di Jakarta, riwa-riwi. Terus ada 6 yang maju. Waktu itu disertasi S3. Yang nguji 7 penguji, 4 profesor, 3 doktor. Ya nerangno 1 jam, terus diuji 4 jam. Saya masuk jam kedua itu, kaki saya gemeter sudah. Gak kuat ya, ini profesor pinter-pinter ya. Serang sana sini. Saya pokoknya ditanyai, umpama ditanyai Jember, tak jawab Lumajang. Diuber Lumajang tak jawab Probolinggo ya. Wis pokoknya terus ya, saya gini Tuhan. Iki apa jawabannya, coba ki ono situk. Sing kira-kira ini Pak Profesor KP, dokter ini kaget gitu ya. Wah, terus ada satu pertanyaan dari Profesor Sasmoko. Dia ahli statistik terbaik di Indonesia waktu itu ya. Uji saya, dia tanya, ini kok bisa gini Pak Samuel? Oh ini gini Pak Profesor. Gini. Langsung ya, betul ini wes. Tapi wes 5 jam, wes lolos. Lega saya ya. Puji Tuhan saya keluar, teman saya 5 tak lulus. Wah saya ditanya, itu momen saya sepertinya dapat penghargaan. Ya. Nah saudara pasti juga ada momen-momen tertentu ya, saat-saat tertentu. Saya kalau ditanya juga, kapan momen senang? Anak saya Pastor Yoel, itu cuma bisa ngomong pertama, Papa, Pa, Ma, Mam. Sudah gitu gak mau ngomong. Tidak tahu malu, tidak tahu apa. Sampai sebesar Oel ini, cucu saya, tidak mau ngomong. Saya bawa ke dokter, dilihat lidahnya. Isa ini ngomong. Katanya orang-orang suruh kerek. Dikerek apa ya? Dikerek Pak, jenisnya ngomong. Waktu tiba-tiba, ya sudah hampir umur 4 tahun. Terus Yoel bisa ngomong apa? Gajah. Saweneng saya, sak rumah lo tak gambari gajah kabeh sudah. Loh iya, ya wes pokok gajah kabeh. Waktu itu habis dari taman safari, nah itu kan ditempel stiker gajah. Terus dia langsung gajah, waduh wes mulai gajah kabeh ya.
Eva juga pertama bisa ngomong bebek, sak kamar wis bebek kabeh ya. Jadi saudara, ada momen-momen saat-saat tertentu ya itu membuat kita senang. Tapi ada momen-momen yang tersulit. Nah hari ini mungkin kita ada di momen-momen yang tersulit. Firman Tuhan datang untuk menolong saudara dan saya. Ya saya setiap ketemu pengusaha, kemarin ada retreat di Batu ya. Ketemu pengusaha dari Bali, Bandung, mereka pada telepon. Pak Samuel jangan pulang dulu, kami mau bincang-bincang. Ya nadanya sama semua ya. Ini masa-masa yang sulit Pak Samuel. Ini situasi kondisinya ini tidak baik. Pak Samuel kok terus bangun naik gereja. Loh, bangun terus. Ya apa? Lebih sulit mana kemarin sama pandemi? Oh iya, sulitan pandemi. Lah iya, ini tidak seberapa sulit. Hajar terus, saya bilang ya. Nah saudara-saudara, ya ada orang yang memang itu momen-momen tersulit. Nah saya juga beberapa momen tersulit ya. Yang paling saya takuti dulu waktu papa saya meninggal. Karena mama saya tidak bekerja. Tiba-tiba harus ngopeni ya melihara 4 anak. Saya tahu itu masa yang sangat sulit. Waduh, saya ingat-ingat ya. Mama saya kalau malam datang, Ming, lu ganteni papa ya. Gak iso mah, aku sih kuliah mah. Wis Ming, ayo, lu kan wis kerja. Gimana lu bisa ngidupi dulur lu ini? Iya mah, ya saya bawa ponakan saya bawa adik saya bawa koko saya bawa cece saya. Terakhir saya bawa mama saya ke Malang. Itu momen-momen yang sangat sulit waktu papa saya meninggal. Kapan lagi? Waktu 3 anak saya meninggal. Momen yang sulit. Ini bukan sinetron. Saya tidak tahu kalau saya akan punya lagi Yoel, Eva dan Belly. Tapi waktu itu berturut-turut 3 kali meninggal. Itu momen yang sangat sulit. Saya bangkrut 3 kali. Habis semua aset saya. Itu masa yang sangat sulit. Kalau sekarang saudara tanya saya ya, kalau cuma urusan difitnah, saya tidak ngurus. Saudara. Saya ini sudah mati. Cuma Yesus aja yang bangkitkan. Saya tidak akan pernah takut ngadepi apa ya. Saya sudah banyak menghadapi masalah-masalah yang itu menurut saya sangat sulit. Tapi Yesus bisa melewatkan. Ada masa lagi yang sulit. Waktu 3 anak saya kuliah semua di luar negeri. Yoel ada di Singapura, Eva ada di Sydney, Belin ada di Wellington di New Zealand. Di pikiran saya cuma satu, Tuhan jangan sampai mereka pulang. Karena saya tidak bisa membiayai. Karena saya cuma jadi hamba Tuhan. Saya harus ngidupin mereka. Sementara anak asuh saya waktu itu ada 82 orang. Mereka harus saya hidupi. Ada 30 dosen. Saudara-saudara, masa yang sangat sulit. Tapi Allah bisa lewatkan. Yesus bisa lewatkan. Masa yang sulit lagi, waktu saya jadi gembala. Kita bangun beli tanah. 2 tahun, saudara ya, tiap bulan kita nyicil 550 juta. Tiap bulan. Baru bulan ke-24 kita bayar 350 juta. Wah, saya gini 2 tahun, siapa sih mau nyumbang? Masuk isa orang tiap bulan. 550 dibagi 30 hari. Berarti saya ini tiap hari harus menyiapkan uang 20 juta. Begitu bangun, kita sudah masuk ini tahun ke-5. Ada masa-masa seminggu kita butuh 550 juta. Seminggu. Ya, sekarang kita sudah masuk di lantai 9. Ya, tiap minggu kita cuma butuh sekitar 200-an. Ya, dari 550 turun sekarang sekitar 200 sampai 250. Ada di angka itu. Tapi saya percaya Allah kita Allah yang ajaib. Yang sudah melakukan keajaiban. Nah makanya hari ini mari kita lihat lewat firman Tuhan. Ini pegangan saudara dan saya. Ini ayat saya pegang terus sampai hari ini. Ini yang membuat saya bisa melewati semua. Dan saya percaya itu juga akan terjadi kepada saudara. Mari kita baca dulu ya. Ulangan 31 ayat 8. Mari kita baca bareng ya. Kita baca bareng. 2, 3. Sebab ya.
Belum makan ya. Ayo semangat ya. 2, 3. Sebab dia sendiri akan apa? Dia sendiri akan apa? Dia tidak akan dan tidak akan apa? Terakhir janganlah apa? Dan janganlah. Iya. Siapa nama Tuhan kita? Yesus. Dia sendiri. Ayat ini saya pegang. Kenapa? Dia berjalan sendiri di depan kita. Jadi Yesus yang buka jalan. Dia yang tahu dulu di depan ini ada bahaya apa enggak. Kita loh cuma ngikuti. Saya gini, kenapa saya tidak percaya Tuhan? Kenapa saya kok harus ragu sama Tuhan? Kenapa masih takut? Makanya terakhir dikunci, jangan takut. Jangan patah semangat. Ya jangan patah hati, jangan patah semangat. Jangan kecewa. Loh dia sendiri loh jalan di depan kita. Lah kalau Yesus di depan kita. Saya bilang berarti dia sudah ngalami. Dia tahu sudah, kita tinggal ngikuti. Nah sekarang dia sendiri menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Saya ingin di awal khotbah saya ini Bapak Ibu Saudara pastikan. Jangan takut menjalani hidup ini. Saya ini lagi mau bangkrut Pak Samuel. Saya ini lagi sakit. Nggak tahu kapan sembuhnya. Saya bermasalah di keluarga. Saya bermasalah di pelayanan. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi percayalah hari ini jangan pernah takut. Ayo coba masuk di pikiran hati kita ya. Jangan takut. Ayo coba jangan takut. Jangan patah semangat. Iya, jangan kecewa. Bangkit sendiri. Kenapa? Yesus yang berjalan di depan kita. Dia sendiri. Luar biasa ya. Ada banyak saya teman-teman hamba Tuhan. Doanya gini. Tuhan, biarlah pasukan malaikatmu terus bersama kami. Ya tidak apa-apa. Nek saya enggak. Ya, nek saya biar Yesus sendiri yang terus bersama saya. Ya silakan nek cuma pasukan malaikat ngetut ya. Tapi Yesus sendiri hari ini bersama kita. Nah saudara, kita akan lihat lagi bagaimana tokoh yang bernama Musa. Nah, hari ini saya bicara lagi iman yang ketujuh. Arti iman yang ketujuh. Jadi saya ingin saudara di awal khotbah ini, ayo ojo takut. Saya ini khotbah karena saya juga takut. Duh, ini saya jujur sama saudara. Ini telinga saya juga dengar. Saudara kira kalau saya ke pembangunan enggak takut. Ini pembangunan tidak ada sumbangan masuk. KP nguber saya. Tidak ada nguber panitia, pasti saya. Dulu pembelian tanah, ya atas nama gereja. Tapi yang dicari pasti saya. Tapi saya percaya, hari ini Yesus akan menolong saya. Loh iya, makanya saya juga kadang takut. Makanya saya lawan sendiri. Ojo takut, ojo takut. Pasti bisa, ayo. Sama, saudara ya, saya bukan manusia super, bukan Superman ini ya. Tapi saudara dan saya hari ini seperti ayat ini. Saya masih percaya Yesus sendiri yang berjalan di depan saya. Dia tak akan pernah meninggalkan saya. Dia tak akan pernah mengecewakan saya. Mari kita lihat apa yang dikatakan Musa. Setelah itu baru kita lihat bagaimana Musa bawa 3 juta orang Israel. Ya seperti saya bawa juga jemaat hari ini ya. Jemaat kita sudah mulai masuk di angka 3.000-an saudara ya. Mari kita baca Ulangan 33 ayat 15. Ini ada lagunya ini ya. Sangat terkenal ayat ini. Mari kita baca bareng ya. 2, 3 berkatalah kepadanya, kepada Tuhan. Apa? Janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saya setiap baca ayat ini ya. Saya kadang nangis. Tuhan, saya bilang. Kalau Tuhan tidak nyuruh. Ya, saya tidak akan pernah berangkat. Kalau Tuhan tidak bimbing saya. Kalau Tuhan tidak berjalan di depan saya tidak akan pernah berangkat. Duh ini Musa. Ya coba kita lihat ayat tadi. Ya jika engkau sendiri Tuhan. Tidak bimbing kami, tidak bawa kami. Ya tidak nuntun kami. Tidak berjalan di depan kami. Jangan suruh kami berangkat dari sini. Kadang kita ini ya berangkat karep-karepe dewek. Ya saya punya teman dulu. Begitu terima proyek lupa tidak doa be Tuhan. Hajar terus maju. Begitu bangkrut. Tuhan ini kok bisa ya tidak nolong aku. Tak tanya lalu waktu terima proyek ya apa pertama. Iya lali aku saking senengnya gak doa dhisik ya. Iya salahmu dewe ya. Ya saudara nanti kita akan memulai. Semuanya mulai dengan doa.
Ayo kita mulai nanti. Ayo sekarang saya akan bawa saudara kepada kisah bagaimana orang Israel ya ada di tepi Laut Teberau. Ya dulu sekali sekolah minggu namanya Laut Kolsom. Orang Israel atau orang Mesir nyebutnya Laut Merah. Ya. Karena di situ banyak fitoplankton, ya binatang kecil-kecil warna merah. Tapi orang Mesir mempercayai tentara Mesir mati di sana terjadi pertumpahan darah. Jadi Laut Merah. Tapi Alkitab menulis Laut Teberau. Saya tidak bisa bayangkan bawa 3 juta orang ya. Saya punya jemaat ini ribuan. Saya tidak ada benernya orang ya. Gak ono bener. Wis percaya saya. Apa yang saya lakukan tetap pasti gak benar. Pasti ada yang gak puas. Kadang saya ini bingung ya. Mesti nyari dan jadi gembala yang gimana ya. Padahal loh ada gembala yang gak pernah bisa ditemui. Saudara nyari saya 24 jam bisa. Ya mau lewat telepon mau apa wis tak terima bisa ya. Kecuali saya ketiduran gak kerungu ya. Tapi besok pasti saya telepon ya. Tapi selama saudara cari saya pasti saya akan temu. Loh orang lain itu loh. Sampai ke Jakarta aja saya tak parah nih. Loh mosok jemaat enggak saya bela. Enggak mungkin. Saudara. Kalau saudara tidak ngomongi saya, ya saya tidak akan pernah tahu. Tapi saudara jangan terus bilang, wah gembala gak peduli. Lalu saya gak tahu terus gimana. Tapi selama saya tahu, pasti saya akan datang. 1:30 di rumah sakit Saiful Anwar. Saya tunggu sampai pulang. 1:30 malam. Ya jemaat. Yang gitu-gitu loh tiap hari. Itu pikiran saya. Pasti saya akan berjuang untuk jemaat. Nah saudara, nek bayang no, Musa bawa 3 juta. Dan di situ katanya ada bangsa yang ditulis gak enak ya. Nah itu ada nama binatang. Yang ditulis Alkitab, bajingan gitu ya. Nah itu tidak tahu kok pakai nama bajing ini ya. Ada lagi saya bingung ya. Nah itu ya ada tengi. Nah itu tahu apa saudara? Nah itu kok bisa pakai tengi, kok kayak minyak, saya tidak tahu dari mana itu ya bahasa itu. Nah tapi hari ini Musa bawa, waduh ini saya tukang protes. Protes terus. Apa aja diprotes. Tuhan sampai mangkel dintekno satu generasi, diobong ya di padang gurun. Jadi yang masuk ke tanah Kanaan yang fresh hanya 2. Siapa yang tahu? Siapa? Yosua dan Kaleb. Iya. Nah yuk kita akan lihat, kita baca dulu ya. Keluaran 14, 12 sampai 16. Nah ini. Jadi ini waktu sudah ada di tepi Laut Teberau. Ya katanya gini. Ini orang Israel ini mulai ngomong, ngoceh-ngoceh ini. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu Musa waktu di Mesir. Jangan mengganggu kami. Gitu ya. Biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Ini bahasa halus Alkitab. Sing meso-meso gak kira ditulis. Soalnya ditulis aku moco meso-meso pisan saudara. Nah ini jadi bahasanya sopan. Musa, wis tak omongi. Wis enak di Mesir daripada mati di sini. Waduh, itu nek 3 juta orang bengak-bengok ya. Saya tidak tahu kok pengen Musa goyang terus kira-kira ya. Nah ini ayat 13 Musa bilang apa? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa, kamu jangan takut. Ya, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ini kata-kata iman. Musa bilang apa? Wis ojo takut. Itu orang Mesir yang kamu lihat hari ini. Pasti tidak dilihat. Kenapa? Ayo lihat ayat 14. Saudara yang baca 2, 3. Tuhan akan apa? Dan kamu akan apa? Iya, Tuhan ada di depan kita. Hari ini dia yang berperang. Dia akan menolong kita. Kita lanjut ya ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa gini. Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku Musa katanya. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Terus ayat 16. Dan engkau angkatlah apa? Tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu kemana? Dan belahlah airnya.
Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ini nek saya jadi Musa ya. Ini lagi diserang oleh orang Israel. Gimana Pak Musa? Ini mau mati. Ini laut semua. Mau ke kanan gunung. Katanya Alkitab. Ke kiri gunung. Belakang ini tentara Mesir. Dengan segala kekuatan. Ya apa sudah. Ini ngomel. Terus Musa. Menengok dia mau takut. Nanti Tuhan yang berperang. Terus Tuhan ngomong. Musa. Wis. Ojo teriak-teriak terus be aku. Angkatan tongkatmu. Apa gak mikir? Engkau tak angkat. Terus gak belah ya apa? Aku sih bisa dipateni ya. Loh iya saudara ya. Nah mari kita lihat sekarang. Ya ayat 21 sampai ayat 25. Nah ini. Saya percaya kalau kita berani melakukan firman. Allah lebih berani menolong kita. Itu prinsip Alkitab. Katanya lalu Musa apa? Mengulurkan tangannya ke atas laut. Jadi diangkat deh Musa tongkatnya. Ini kalau tongkatnya ya. Diangkat gitu. Jadi ini umpama lautnya. Saudara tenggelam ya. Iya ini umpama lautnya di sini Musa. Diangkat gini. Katanya semalam-malaman itu Tuhan sendiri loh. Menguakkan, mindah no air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Jadi ada angin datangnya. Terbelah kabel ke kanan kiri. Sampai katanya ayat 22. Ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat apa? Kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ayat 23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Sampai ke tengah-tengah laut. Diuber terus saudara ya. Terus katanya ayat 24. Pada waktu jaga pagi. Saudara saya berharap ya. Saya tidak bisa memastikan. Tapi saya baca di Alkitab Allah selalu bekerja di pagi hari. Menjelang pagi. Makanya Daud bilang. Pagi hari aku mengatur persembahanku dan aku menunggu-nunggu. Yesus bangun pagi-pagi. Saya jam 3 lebih sedikit tiap hari pasti bangun. Saya cuma gini, Tuhan ini waktu Tuhan bekerja. Bukan saya memastikan ya. Tapi saya tahu di situ Allah bekerja. Dulu kalau saya bangun siang, mama saya cuma bilang gini. Rezeki lu entek ming. Bisa diambil orang. Lu pagi datang ngobik Tuhan. Ambilin berkat itu. Oh iya ya, di Alkitab tak lihat. Oh iya benar. Nah semua tak lihat ya. Menjelang pagi itu bekerjanya Allah. Ini lihat saudara. Ayo kita lanjut ya. Baca. Dan pada waktu jaga pagi katanya Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada apa? Iya. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ayat 25. Tuhan membuat roda keretanya jalan miring. Bajunya berat. Sehingga orang Mesir ngomong apa? Hei kita lari aja ninggalin orang Israel. Sebab apa? Iya. Ini orang dunia yang bilang. Hari ini saya percaya juga ya. Ada banyak orang di luar ngomong. Ya kita lagi bangun. Iku gak Tuhan gak iso itu. Loh memang. Hari ini Tuhan yang bekerja untuk menolong kita. Mari kita lanjut ayat 27. Saya selesaikan. Musa mengulurkan tangannya lagi ke atas laut. Maka menjelang pagi. Selalu menjelang pagi. Berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Sekarang ayat 31. Saudara yang baca. 2, 3. Betapa besarnya. Maka takutlah bangsa itu kepada. Dan mereka percaya kepada. Dan kepada Musa hambanya itu. Nah saudara hari ini ya. Ayo kita akan lihat lewat firman Tuhan. Ada masa-masa nanti saudara seperti Musa dan bangsa Israel. Buntu semua. Buntu, tidak ada. Cuma atas sing isa. Mau maju laut, ya apa? Ini laut di Timur Tengah. Mediterranean. Mau ke kanan gunung. Ya apa bawa 3 juta orang. Ke kiri gunung. Balik belakang. Habis pasti. Firaun dan segala kekuatannya dikerahkan. Tidak ada cara. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, iman bicara apa? Nah ini ya,
Tak tulis tangan. Ayo dibaca. Tidak ada jalan. Baca. Ya ayo 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Iya. Jadi nanti saudara mungkin merasa seperti Musa dan orang Israel. Tidak ada jalan kabeh. Tuhan cuma bilang Mbak Musa, angkat tongkat. Laut ini biar terbelah. Ini bicara iman. Ini belum terjadi. Angkat. Ya, Mbak Musa, Tuhan, kok tak angkat terus gak terjadi ya apa? Enggak. Musa lakukan. Saudara, hari ini juga saya percaya firman Tuhan akan datang kepada saudara dan saya. Hari ini tidak ada jalan. Yesus bisa buat jalan. Amin. Iya. Tidak tahu caranya Tuhan. Ya pokoknya kita nyanyi ya. Kau selalu punya cara untuk. Iya. Jadi yang penting caranya Tuhan gimana kita tidak tahu. Yang penting buat kita ada jalan. Hari ini Yesus tetap akan buat jalan buat kita. Kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Iya, Wahyu 3 ayat 7 ya. Wahyu 3 ayat 7. Nah ini, kita baca ini aja ya. Apabila Yesus membuka, tidak ada yang dapat menutup. Wes ini aja. Segini tidak usah. Soalnya Yesus yang nutup, kalau yang bisa buka. Ya. Wes ini aja. 2, 3. Apabila Yesus membuka, iya. Jadi sekali Yesus buat jalan, dia terus akan buka untuk saudara dan saya. Iya. Musa tadi loh coba ditanya, di tanganmu ada apa? Ada apa? Tongkat. Saya ingat ya, di tanganmu ada apa ini? Ono jemaat namanya Petrus. Tiap ke gereja mesti telat. Saya tidak tahu ya, ini lagi di TikTok. Rame pendeta ngomongi. Ke gereja terlambat, tapi ke bandara tidak pernah terlambat. Nanti lihat di TikTok, banyak itu ya. Kenapa ke bandara kok tidak berani terlambat? Soalnya tiketnya bisa hangus katanya ya. Tapi kenapa ke gereja kok terlambat? Ya ayolah jangan terlambat. Oh ya bagus juga ya. Nah ini namanya Petrus. Benang gereja telat. Mari gitu waktu di gereja. Loh saya puji-pujian. Wes luwe perut lapar ya. Loh kok di depan gereja ada sing dodol bakpo ya. Wes tuku situ baru nyokot. Loh sudah nyanyi mau firman. Langsung dikantongi Petrus ya. Masuk. Wes Petrus ini namanya ya. Saudara lah kok ngrungokno firman. Mungkin kekenyangan makan bakpo separuh tadi ya. Liar-liar sampai ketiduran. Lah kok pendeta khotbah tentang Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus. Ya, hai Petrus dan gembalakanlah domba-dombaku. Moro-moro Petrus pas ngantuk. Pendeta tanya apa? Hai Petrus, apa yang ada di dadamu? Kaget ngadeg langsung. Bakpo pak. Aduh, guyu sak gereja ya. Salah dewe kon ya. Akhirnya saudara waktu Musa ditanya di tanganmu ada apa? Tongkat, angkat. Waktu kita mau bangun gereja, saya doa sepertinya Tuhan tanya, lu punya piro Ming? Aduh Tuhan, gak bayar paku bumi tok gak cukup. Paku bumi itu hampir 8 miliar, gak cukup. Saya gini, terus ya apa cara bangun sampai atas? Ya ini Tuhan yang ada. Kalau Yesus tanya ya, berapa roti ada padamu? Yesus kan tanya, ya cuma 7 sama beberapa ikan itu yang untuk 4.000 orang. Yesus tanya, kamu harus beri makan. Udah ada Tuhan, cuma 5 roti 2 ikan. Ya wis mana serakno be aku. Saya percaya apa yang ada di tangan kita, Yesus bisa adakan mujizat buat kita. Ya tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi jangan berandai-andai ya. Aduh modalku cilik, sungkan aku. Jangan. Wanti aja nek modalku 10 miliar aku baru mau bisnis. Tidak. Cara kerjanya Tuhan. Yang ada pada kita, Allah akan percepat dan bisa lipat gandakan. Yang tidak ada pun Yesus bisa jadikan ada. Oh dia pencipta. Nah apalagi tidak ada jalan. Yesus bisa buat jalan. Dan kalau dia yang buka, tidak ada tangan yang bisa menutupnya. Tadi saudara hari ini percayai, tidak ada jalan. Yesus bisa buat jalan. Saya masih ingat ya, aduh. Nah ingat-ingat waktu bayar tanah itu ya. 550 juta, gimana caranya Tuhan? Ini tiap bulan loh. Saudara waktu itu kita butuh 123 juta 500 nih gak salah. Pokoknya angka-angka saya takut salah ya. Kurang lebih gitu. Ya waktu itu bendaranya Bu Yuli, C. Yuli. Kok
kurang segini. Waduh Yul, kok baru ngomong lu? Iya ini harus setor ini. Ya apa? Ya wis lu pikir bang wis. Sana, aku tak doa sih. Saya doa Tuhan, aduh cek akene kurang. Tolong apa? Sampai di parkiran, ya rupanya Yuli saya lihat di laptopnya. Tidak ada loh kok transaksi. Gak apa-apa Yul, antri wae. Tuh antri apa? Ya wis antri branded ya, gak ada transaksi ya. Wis ta, saya doa Tuhan tolong. Puji Tuhan ya. Waktu di print, bunyi. Tetet. Berarti ada transaksi. Wah waktu dilihat ya, lo itu nanti tanya Yuli ya. Bengak-bengak, wah Yesus, tolong. Sampai ditaparani satpam, lo nopo kata. Setor 174 juta. Ini benar saudara ya. Oh, saya nyari orangnya itu sampai 6 bulan. Sopo ya sing setor ini ya. Tak dapat. Pas saya khotbah di satu rumah, karena saya rutin khotbah di rumah orang ini, sudah 8 tahun saya khotbah ya. Tiba-tiba keluar dia ngomong gini, bawa kertas. Kosam, inget enggak ada sing setor 174 juta. Oh iya Cik, saya nyari piro bulan ini enggak ketemu. Oh itu saya Pak Sam, ini buktinya. Walah Cik, lu toh. Lah terus dia bilang, nanti interiornya ya aku sing ngerjakno, sing bayar. Nah makanya ini tak doa no. Cine wong yang ngrungokno firman ini ya. Puji Tuhan. Nah ini ya. Ya Tuhan baik saudara ya. Aduh benar ya. Ada banyak hal-hal yang menurut saya sudah buntu. Yesus buat jalan. Saya waktu bangun kampus itu saudara. Itu bendahara kita Bu Ira ya. Saya sudah janji ini hari Senin. Ada 9 nota. Oh saya lihat. Cek banyaknya Ir. Iya kok ya apa ini bangun ini 3 lantai soalnya. Waktu itu ngecor bawah aja ya konstruksi bawah. Pas di Klaten ada, di Jogja ada gempa bumi. Jadi yang tadinya kita borong 1.250.000.000 tidak mau pemborongnya. Minta di dalam lagi nambah 500 juta. Supaya kuat karena 3 lantai. Ini 9 nota. Loh kapan bayar air? Senin ini. Waduh ini wis hari Jumat. Ya wis aku tak melayani ke Surabaya. Saya melayani ya. Sampai Surabaya saya ditelepon seseorang. Pak Samuel bisa ke jalan Tanjung Sari? Oh bisa. Di mana Tanjung Sari? Pergudangan. Oh ya wis saya datang. Gede gudang. Pak Sam doa no. Loh kerja apa? Loh kok kosong? Oh ini mau tak jual. Loh apa? Enggak wis aku enggak kerja. Loh jangan saya bilang apa? Saya dimakan orang 6,5 miliar. Jadi orangnya sudah enggak mau bayar dan sekarang ngancam saya. Ya wis gini wis doa ya aku mau melayani lagi. Ya wis saya doa Tuhan tolong Tuhan. Jamaah yang utang supaya bayar. Ya terus ngomong gini. Tuhan tolong nanti doa no ya Kosam ya. Iya. Saya baru mau pulang telepon masuk. Sing utang itu telepon. Si ada barang dah. Nek lu ada barang, hari ini kiriman 2. Nanti Senin tak bayar. Tapi lu ndak ngirim, gak tak bayar selamanya. Tak tanya barang apa? Iya satu barang ini 150 juta. Waduh. Ya apa ya? Sam ini dikirim apa enggak ya? Saya takut nih saya ngomong kirim. Mari ngono gak bayar, aku di Uber saudara ya. Terus saya ngomong gini, nek saya tak kirim. Karena ada kemungkinan bayar. Nek kamu gak kirim, gak bayar. Ya wes tak kirim. Nah ya terserah lu. Terus mau pulang gini. Nanti ya. Nanti. Nek ini bayar. Wes ta. Untungnya tak keno. Ke Yesto ya. Gitu ya. Yang gini-gini banyak saudara. Saya sudah ngalami ribuan. Sing janji palsu itu sakit ya. Makanya saya ada orang ngomong, cok khawatir. Kok tak ada. Saya bukan tak percaya ya. Wis itu sudah banyak. Iya sungguhan PHP katanya. Apa artinya PHP? Saya tidak tahu juga. Iso ngomong tapi gak ero. Apa? Oh pemberi harapan palsu. Iya ya. Iya. Nah hari Senin itu saya lagi mumet. Ira ditaruh di meja ini 9 kau lihatan sendiri. Wis gak tak delok percuma buruk motoko ya. Iya. Itu setengah 12. Ini ditunggu.
Kok sampai jam 2:30. Ya apa cara Tuhan? Ini sudah ono jalan. Tiba-tiba HP bunyi. Halo, saya sudah transfer. Sudah transfer. Transfer apa ya? Apa ini? Loh, orangnya bayar. Kok bayar? Wis tak transfer ke rekeningnya kampus. Wah, puji Tuhan. Tuhan ajaib ya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya langsung bilang sama Ira, bayar semua. Sisanya akeh. Tok no mana ini, ono nota-nota kecepit. Soporo gurung dibayar ya. Sombong soalnya ono lebihnya ya. Selesai sudah. Makanya malam ini saya percaya apa yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Apa yang buntu Allah bisa buat jalan. Iman bicara saat tidak ada jalan. Yesus saat itu bisa buat jalan. Ayo kita bangkit berdiri. Ya. Saudara pejamkan mata. Banyak lagu-lagu yang mungkin saudara bisa hafal ya. Tapi saya tidak nyanyikan. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Ada lagu lagi ya. Dia buat jalan saat tiada jalan. Saudara, Allah bekerja di saat kita tidak melihat. Tapi malam ini saya percaya Yesus ada di tengah-tengah kita. Kita nyanyi lagu yang sederhana aja. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ya, kalau saudara hafal, pejamkan mata kita. Jangan takut, jangan patah hati, jangan patah semangat, jangan pernah kecewa. Malam ini yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Apa yang buntu menurut kita, Yesus akan buat jalan buat kita. Sekarang dia mau lakukan itu. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus, mari kita angkat tangan kita. Ada yang mustahil. bagi Yesus Tak ada yang tak mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi bagi Yesus. bagi Yesus Nyanyi dengan percaya. ada yang mustahil. Nyanyi dengan iman. Amin, amin Tuhan. Yang tak pasti mujizat-Mu terjadi. Pasti Tuhan lakukan keajaiban. Disediakan Bagiku ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita sama-sama berdoa. Kami percaya malam ini Tuhan. Iman kami bicara saat tidak ada jalan. Engkau Yesus pasti buat jalan buat kami. Amin. Malam ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Buat semua yang hadir di gereja ini. Yang ikut online. Tidak ada lagi jalan tertutup. Tapi Yesus sudah buat jalan. Dan sekali Engkau membuka. Tidak ada tangan yang bisa menutupnya. Dan Kau akan terus menolong memberkati kami. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang terima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.